Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Wahyu Saftiaweni dengan NIM 1861138. Dengan ini saya akan mempresentasikan tentang suatu kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan secara seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain yang bisa diukur dengan yang ditunjukkan oleh seseorang dan mencerminkan bagaimana seseorang berespon terhadap lingkungannya, yang dapat mempengaruhi cara konsumen merespon usaha promosi bagi para pemasar, dan kapan, di mana, dan bagaimana mereka mengkonsumsi produk dan jasa tertentu, yang sangat berguna dalam penyusunan segmentasi pasar perusahaan. Kepribadian adalah organisasi yang dinamis dari sistem psikofisis individu yang menentukan dirinya sendiri. Kepribadian dapat mempengaruhi dengan menggunakan ciri-ciri seperti kepercayaan diri, dominasi, otonomi, ketaatan, kemampuan bersosialisasi, daya tahan, dan kemampuan beradaptasi. Dalam batasan kepribadian, ada 4 hal yang perlu diuraikan, yaitu yang pertama dinamis, kepribadian yang berarti selalu berubah. Yang kedua, sistem organisasi mengandung pengertian bahwa kepribadian itu merupakan keseluruhan yang bulat. Yang ketiga, psikofisis. Ini berarti tidak hanya bersifat fisik dan juga tidak bersifat psikis, tapi gabungan dari kedua sifat tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat adalah unik, berarti kepribadian individu yang satu dengan yang lain tidak sama, sekalipun anak kembar. Kepribadian memiliki banyak segi dan salah satunya diri sendiri atau diri pribadi atau citra pribadi. Kepribadian yang mencerminkan perbedaan batin konsumen berdasarkan faktor penentu kepribadian secara umum memiliki 3 sifat dasar. Yang pertama, personality, mencerminkan perbedaan individu. Yang kedua, kepribadian bersifat konsisten dan bertahan lama. Yang ketiga, kepribadian dapat berubah dalam situasi tertentu. Kepribadian adalah psikologi seseorang yang menentukan dan merefleksikan bagaimana seseorang menanggapi lingkungannya. Setiap konsumen tidak akan memberikan respon yang sama untuk setiap rangsangan pemasaran yang disediakan konsumen. Bagi manajer pemasaran, kepribadian dapat digunakan sebagai acuan untuk membagi pasar dalam beberapa kelompok. Yang pertama ada konsisten, yang kedua psikologis dan fisiologis, yang ketiga akibat dari perilaku, yang keempat kepribadian dapat berubah, dan yang kelima kepribadian A dengan situasi. Misalnya, dalam situasi pembelian atau pemenuhan kebutuhan, orang yang dogmatis tidak akan seberani orang inovatif dalam membeli produk baru. Nama saya Ajeng Yustianako Putri, NIM 1861247. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kepribadian yang mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen mengacu pada pemilihan, perolehan, dan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ada berbagai proses yang terlibat dalam perilaku konsumen. Awalnya, konsumen mencoba menemukan produk apa yang ingin mereka konsumsi. Kemudian, pemilihan produk hanya pada yang menjanjikan utilitas lebih besar. Nah, setelah memilih produk, konsumen membuat perkiraan dana yang tersedia untuk membelinya. Akhirnya, konsumen melihat harga komoditas saat ini dan membuat keputusan tentang produk mana yang akan dikonsumsi. Sementara itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembelian konsumen, seperti sosial, budaya, pribadi, dan psikologis. Penjelasan dari faktor-faktor ini adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ada faktor-faktor budaya. Perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh faktor budaya seperti budaya pembeli, subkultur, dan kelas sosial. Dan yang pertama ada budaya. Budaya pada dasarnya adalah bagian dari setiap perusahaan dan merupakan penyebab utama dari setiap orang memutuskan suatu pembelian barang. Pengaruh budaya pada perilaku pembelian bervariasi dari suatu negara ke negara. Oleh karena itu, penjual harus sangat berhati-hati dalam analisis budaya dari berbagai kelompok daerah atau bahkan negara. Selanjutnya ada subkultur. Setiap budaya memiliki subbudaya yang berbeda, seperti
agama, kebangsaan, wilayah geografis, ras, dan lain-lain. Kelompok pemasaran dapat menggunakan kelompok-kelompok ini menyegmentasikan pasar dalam beberapa porsi kecil. Misalnya, pemasar dapat merancang produk sesuai dengan kebutuhan kelompok geografis tertentu. Nah, yang kemudian ada kelas sosial. Setiap masyarakat memiliki semacam kelas sosial penting untuk pemasaran karena perilaku pembelian orang dalam kelas sosial tertentu adalah serupa. Dengan demikian, kegiatan pemasaran dapat diadaptasikan ke kelas sosial yang berbeda. Di sini kita harus mencatat bahwa kelas sosial tidak hanya ditentukan oleh pendapatan, tetapi ada beberapa faktor lain seperti kekayaan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Kedua, ada faktor sosial. Faktor sosial juga mempengaruhi perilaku pemilihan konsumen. Contoh faktor sosial adalah kelompok referensi, keluarga, peran, dan status. Yang pertama ada kelompok referensi. Kelompok referensi memiliki potensi untuk pembentukan sikap atau perilaku individu. Dampak kelompok referensi bervariasi di seluruh produk dan merek. Misalnya nih, jika produk terlihat seperti pakaian, sepatu, mobil, dan lain-lain, pengaruh kelompok referensi akan tinggi. Kelompok referensi juga termasuk pemimpin pembentuk opini atau seseorang yang mempengaruhi orang lain dengan keterampilan khusus, pengetahuan, atau karakteristik lainnya. Perilaku pembelian sangat dipengaruhi oleh anggota keluarga. Jadi vendor berusaha mencari peran dan pengaruh suami, istri, dan anak-anak. Jika keputusan untuk membeli produk tertentu dipengaruhi oleh istri, maka penjual akan mencoba untuk mentargetkan wanita dalam iklan mereka. Di sini kita harus mencatat bahwa pembelian peran berubah dengan mengubah gaya hidup konsumen. Dan yang ketiga ada peran dan status. Setiap orang memiliki peran dan status yang berbeda dalam masyarakat dalam hal kelompok, klub, keluarga, atau organisasi di mana ia berasal. Misalnya nih, seorang wanita yang bekerja di suatu organisasi sebagai manajer keuangan, sekarang dia memainkan dua peran, salah satu kepala keuangan di kantornya dan ibu di keluarganya. Oleh karena itu, keputusan pembelian akan dipengaruhi oleh peran dan status mereka. Nah, yang ketiga ada faktor pribadi. Faktor pribadi juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi perilaku pembelian pribadi adalah gaya hidup, status ekonomi, pekerjaan, usia, kepribadian, dan harga diri. Yang pertama ada usia. Umur dan siklus hidup memiliki dampak potensial pada perilaku pembelian konsumen. Jelas bahwa konsumen mengubah pembelian barang dan jasa dari waktu ke waktu. Yang keempat ada faktor psikologis. Ada 4 faktor utama yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Yang pertama ada persepsi, motivasi, pembelajaran, dan keyakinan sikap. Dan selanjutnya ada kepribadian terhadap respon untuk produk dan pesan pemasaran. Dalam teori-teori kepribadian terdiri dari trait and type. Trait sendiri yang menggambarkan sebagai konstruksi teoritis yang menggambarkan unit atau dimensi dasar dari kepribadian. Sifat menggambarkan konsistensi respon individu dalam situasi yang berbeda-beda. Sedangkan tipe adalah pengelompokan bermacam-macam sifat. Dibandingkan dengan konsep sifat yang memiliki tingkat keteraturan dan umum yang lebih besar sesuai ciri. Personality seseorang ditentukan oleh 3 hal yang saling mendukung satu sama lain dan merupakan satu kesatuan, yakni yang pertama ada genetik keturunan, yang kedua ada lingkungan, mulai dari budaya, lingkungan keluarga, sekolah, dan pergaulan, dan yang ketiga ada situasi. Kepribadian seseorang bisa berubah-ubah pada situasi-situasi tertentu. Idealnya seseorang akan memiliki kepribadian yang tidak jauh beda dengan leluhurnya atau orang tuanya. Tapi karena adanya pengaruh lingkungan atau situasi tertentu, bukan tidak mungkin kepribadiannya berbeda dengan ciri kepribadian keluarganya. Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai gaya hidup dan brand personality, self and self-image, and online personality traits. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Hutwiyah, NIM 1861272 dari kelompok 1 mata kuliah Perilaku konsumen. Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai gaya hidup dan brand personality, self and self-image dan online personality traits. Langsung saja, gaya hidup adalah pola hidup seseorang yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup pada prinsipnya adalah pola seseorang dalam mengelola waktu dan uangnya. Gaya hidup mempengaruhi perilaku seseorang yang pada akhirnya menentukan pola konsumsi seseorang. Gaya hidup hanyalah salah satu cara mengelompokkan kelompok secara psikografis. Gaya hidup pada prinsipnya adalah bagaimana seseorang menghabiskan waktu dan uangnya.
Ada orang yang senang mencari hiburan bersama kawan-kawannya, ada juga yang senang menyendiri, ada juga yang bergerak bersama keluarga, melakukan aktivitas dinamis, dan ada pula yang memiliki waktu luang dan untuk berkegiatan sosial sampai keagamaan. Selanjutnya yaitu brand personality. Yang pertama, konsumen cenderung menentukan ciri-ciri produk atau merek. Seakan ciri-ciri itu sifat manusia, mereka menggambarkan setiap produk yang mereka kenal. Dan yang kedua, menciptakan pengalaman yang dapat berkesan, sesuatu yang dapat menyentuh hati konsumen, pikiran, dan memberikan kepuasan untuk konsumen. Dan selanjutnya yaitu brand personification, membangun persepsi konsumen mengenai produk atau merek untuk menjadikan karakter yang menyerupai manusia. Personality and color, konsumen juga sering mengaitkan produk dengan warna tertentu. Dan selanjutnya yaitu self and self-image. Konsumen berusaha untuk menggambarkan diri mereka dalam pilihan merek mereka. Mereka cenderung mendekati produk dengan gambar yang dapat meningkatkan konsep diri mereka dan menghindari produk-produk yang tidak sesuai. Dan selanjutnya yaitu teori trait, berfokus pada pengukur kepribadian dalam hal karakteristik psikologis tertentu. Teori trait berfokus pada pengukuran kepribadian dalam hal karakteristik psikologis tertentu. Nah, sekarang kalian pasti sudah sedikit paham kan mengenai bab yang kami bahas. Kalau ada yang belum jelas, kami persilakan bertanya lebih lanjut setelah video ini selesai ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.